dua garis sejajar. Bila garis D1 sejajar garis D2 dengan persamaan, di sini ada garis G1 dan ini ada garis G2. Di sini ada jarak antara garis G1 dan G2. Di sini jaraknya tuh sama, jadi mau kita taruh di mana aja, garisnya tuh mau di sini ataupun di tengah, itu jarak tetap sama, persisten sama. Tuh, jarak garis ini sama. Itu terbuat. Jadi situ Persamaan terbola. ada persamaan bola. Yang kemarin tadi. Oh. Satu ya. Maaf. Jadi untuk menentukan dua garis sejajar, kita menggunakan persamaan yaitu D1 AX tambah BY sama C1 sama dengan 0, dan keduanya yaitu AX tambah BY tambah C2 sama dengan 0. Jadi kalau untuk mencari sebelum mencari jaraknya itu, jadi harus kita pastikan dulu antara nilai yang A itu harus sama, dan nilai B itu harus sama. Yang B1 sama B2 itu harus sama, dan yang B juga itu sama. Yang sama. Jadi kalau misalnya garis antara D1 dan D2 nya itu AX sama B nya beda, dia harus kesamain dulu. Tapi kalau D1 D2 nya itu beda itu apa? Jadi untuk menentukan jarak yaitu rumusnya itu D sama dengan nilai mutlak C1 kurang C2 per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kita langsung masuk aja ke rumus padanya. Untuk soalnya itu jarak antara B1 sama dengan 4X tambah 3Y kurang 7 sama dengan 0, dan D2 nya 8X tambah 6Y tambah 20 sama dengan 0. Jadi kan dari dua persamaan saat antara D1 dan D2 itu nilai AX sama BY nya beda kan? Jadi mau kita samain dulu. Jadi kita akan samain dulu yang nilai D2 nya. Kita mau perkecilkan menjadi dibagi 2 semuanya. Itu menjadi 8X dibagi 2, 4X 9Y dibagi 2, 20 dibagi 2, 10. Jadi dari persamaan ini bisa kita lihat antara D1 dan D2 nya itu udah sama yang nilai AX sama B. Sampai sini paham? Baru kita masuk ke rumusnya. Nilai C1 nya yaitu 7. Iya. 7. Nilai C2 nya 20. 20 super 10 akan K kuadrat 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini 7 dikurang 10 ditambah 4 16 akan 9. 17 per 25 5. Jadi kita akan mutlaknya menjadi 17 per 5. Oh iya kan. Untuk jarak antara garis sejajar ini paham? Coba sedikit. Cara dua garis sejajar paham? Berarti kalau misalnya nilai A sama B nya nggak sama, nggak bisa diselesaikan. Kita samain dulu. Kalau nggak bisa sama, nggak bisa selesaikan. Yang satu bagian itu bisa dikalikan atau dibagikan. Tapi samain. Kalau memang tidak sama, Berarti nggak bisa diselesaikan.
Paham. Nah, ini yang kedua yaitu garis bagi sudut antara dua garis. Jadi sini dapat kita lihat garis bagi sudut antara dua garis. Misalkan G1-nya, ini misalnya garis G1 yang ini, dan garis keduanya itu yang ini. Yang dinamakan garis bagi itu yaitu yang ini. Yang suruh nih, garis B ini. Ini namanya garis bagi. Jadi garis bagi dinamakan garis bagi karena antara sudut yang ini sama sudut itu sama. Itu garis bagi. Sudut kiri kanan itu sama. Untuk garis bagi ini paham? Sudut antara dua garis mana? Untuk garis bagi sudut ini itu ada garis bagi sudut sudut lancip dan sudut tumpul. Dinamakan sudut lancip itu yang di atas. Di sini kita membentuk sudut lancip di sini. Dan sudut tumpul itu di sini dan di sini, di sini. Ini garis bagi sudut tumpul yang B2-nya. Di sini saya letak di sini dan di sini. Paham? Yang lancipnya. Yang lancip itu yang ini. Ini kan G1 garis ini namanya. Terus G2 itu yang ini. Ya, terus untuk garis lainnya itu B ini, B1 ini. Ini kenapa? Itu kan di antara G1 sama B1 jadi sudut lancip. Sudut tumpul lah. Sudut lancip. Sudut tumpulnya? Sebetulnya ini yang di bawah ini. Ini Keduanya dari G1 atau dari G2? Oh, ke garis yang putus-putus tuh. Ya. Nah, ini garis baginya. Yang B2 ini dan garis bagi sudut tumpul. Dari sini dan dari sudut ini itu sama. Nah, dan tengahnya dia. Jadi antara sudut kiri kanan itu sama ya kalau garis bagi. Sama kan garis bagi. Jadi misalkan itu G1 itu ada 1x tempat. Terus yang kita ketahui bahwa setiap garis pasti memiliki vektor yang tegak lurus terhadap garis tersebut. Jadi di sini kita letakkan, misalkan diketahui titik P, titik P dengan ini P itu XO X0, Y0. Jadi kita proyeksikan pada masing-masing ke dari titik P ini ke G1 dan P ini ke G2. Jadi kalau kita proyeksikan yaitu tegak lurus ya, tegak lurus garis sendiri, tegak lurus dari P titik P ini ke G1 tegak lurus dan dari P ke G2 tegak lurus. Jadi jarak titik P terhadap G1 kita wakilkan dengan D1 dan jarak P ke G2 kita wakilkan dengan D2. Jadi jarak titik P terhadap garis G1 bisa kita gunakan rumus jarak titik terhadap garis. Jadi rumus jarak titik terhadap garis yaitu A1 kali X0 tambah B1. Ini yang untuk B1 nya ya. Ini B1 per 0 tambah C per A1 kuadrat tambah B1. Dan untuk yang B2 nya yaitu nilai mutlak A2 kali X0 tambah B2 kali E0 tambah C2 per akar A2 kuadrat tambah B2 kuadrat. Jadi untuk mencari jadi kalau bisa kita lihat antara D1 dan D2 ini garisnya sama nggak? Sama. Kenapa sama? Karena kan di awal tadi sudutnya garis bagi itu sama. Maka D1 sama D2 itu sama. Jadi bisa kita ambil rumusnya yaitu D1 sama dengan D2. Jadi D1 sama D2, ini D1 nya dan ini D2 nya. Di sini sama dengan plus kurang. Kenapa plus kurang? Plus minus. Plus minus. Plus minus. Nggak tahu kenapa. Karena nanti kan misal kita mau misal ada soal gitu kan. Itu kita harus memilih dulu positif atau negatifnya. Misalnya titik A misalnya 4,2 misal gitu kan. Nah itu 4,2 itu di mana? Misalnya titik 4-nya di sini, misal 2 di sini. Ya itu termasuk itu positif atau negatif.
Misalnya positif berarti Plus. Terus kalau misalnya nilai negatif berarti negatif. Berarti di rumus tuh makanya dibuat plus minus karena belum ditentuin tadi. Iya. Oke oke. Ngerti. Sampai rumus di sini paham? Ada pertanyaan? Nah, dia menentukan plus minusnya itu dilihat dari garis vektor itu sejajar atau berlawanan. Kalau misalnya di sini, bisa di sini dua. Dua tuh arah masuknya tuh ke dalam gitu kan. Berarti dia kan tuh sejajar gitu. Kalau sejajar tuh dia plus. Tapi kalau misalnya dia ke arahnya tuh keluar, sana gitu kan. Dia kan tuh berlawanan sama garisnya garis satu. Itu baru minus. Ada judul soal. Contoh soalnya sih panjang, Bu, jelasin panjang. Untuk nyari yang plus minusnya itu banyak kali. Tapi kalau kemari, udah dapat tuh itu gampang yang masukin aja. Angka-angkanya. Contoh soal rasain rumus tuh ada. Ada. Nah, itu. Itu maksud. Jadi kan dengan menghilangkan tindak lanjut tadi soal persamaan, yaitu menjadi persamaan rumusnya tadi. Menjadi plus minus tadi. Adalah persamaan garis bagi sudut antara dua garis. Kemudian menunjukkan ada dua garis bagi B1 dan B2. Jadi di sini kan ada soal yaitu B1-nya 3x kurang 4y tambah 5 sama dengan 0, dan B2-nya itu 8x tambah 6y kurang 17 sama dengan 0. Nah, jadi ini untuk yang B1-nya, ini untuk yang B2-nya. Jadi tinggal kita masuk aja nilainya. Kali itu yang ini atas buatnya itu yaitu 3x dan dikurang 4y tambah 5 per akar 3 kuadrat Tambah 4. Tambah 40 minus Sama ya. Itu. tambah enggak ada minus. Sama aja. Kan pas pangkatnya biasa positif. Oh ya ya, ada pangkat. Negatif. Oh iya. Jadi nah. Aljabarnya itu 8x tambah B2-nya 5y itu 16 ya. Ya. Akar 9. Tambah 6y kurang 17 per 100 akar 100. 3y kurang 4y tambah 5 per 5 sama dengan plus minus 8x tambah 6y kurang 17 per 10. Kalau yang menurut saya lihat di buku caranya itu itu ini kan 5 itu nanti tinggalin dikali kemari. Kedua ruas di
10. Dikali dengan nomor determinan. Jadi dia mau ngilangin pembilangan. Dikalikan dengan pembilang. Oh ini 5, ini 10.